Baik, selamat malam. Hari ini kita akan belajar tentang pertukaran ion. Pertukaran ion. Nah, pertukaran ion ini dia itu sebenarnya sama seperti adsorpsi kemarin prinsipnya ya. Hanya saja kalau adsorpsi kemarin untuk pertukaran ion ini tidak terjadi. Dia diikat tapi tidak dipertukarkan gitu ion antara ion polutan dengan ion adsorbannya. Jadi di dalam proses pertukaran ion ini menggunakan prinsip proses sorpsi. Namun ada yang dipertukarkan. Yang dipertukarkan itu adalah komponen tertentu dari fase cair yang disebut zat terlarut ditransfer selektif ke bahan insoluble tidak terlarut ya dalam suatu wadah atau dikemas dalam kolom gitu. Jadi apa ya, bahan insoluble ini kemarin sama seperti adsorpsi kemarin. Dia berupa padatan gitu ya, adsorbannya itu berupa padatan. Dia mungkin bisa di dalam wadah gitu ya, di beker gelas gitu ditaruh bisa, tapi bisa juga di dalam kolom. Kolom itu kayak semacam tertutup gitu ya dia. Nah, bisa juga gitu. Tergantung maunya seperti apa. Terus, nah ini pertukaran ion melibatkan transfer massa dari larutan yang tadi bahan yang fase cairan kan, yang ini fase cairan ini, ke fase padatan. Nanti proses pertukaran ion ini terjadi sampai sorbennya itu menjadi jenuh. Sorben itu kan tadi ya padatannya yang ini. Jenuh itu artinya dia sudah tidak bisa melakukan pertukaran si ionnya dia. Dan ketika jenuh kita harus meregenerasi ya atau mencuci si padatan itu bahasanya. Kalau meregenerasi ini di sini, kalau mencuci itu kan di filtrasi kemarin ya kan. Nah, meregenerasi ini prosesnya itu kita melepaskan si ion-ion yang sudah nempel di dia ya. Ion-ion tersebut kan dari fase cair tadi ya. Nah, itu dilepaskan kembali supaya si adsorbennya ini kembali seperti semula dan bisa dipertukarkan kembali. Gitu. Nah, ketika pertukaran ion ini udah terjadi ya, ion ini dipindahkan dari larutan ke penukar ion, yang terjadi nanti akan muatannya itu akan menjadi netral ya. Muatannya akan menjadi netral sehingga jumlah muatan yang diserap dengan yang dilepaskan nanti sama gitu. Nah, gitu ya. Jadi prinsipnya untuk pertukaran ion itu ada yang diserap dan juga ada yang dilepaskan. Nah, besarnya yang diserap dengan yang dilepaskan itu sama. Kalau adsorpsi kemarin itu kan hanya diserap, tapi tidak dilepaskan. Nah, di dalam ion exchange atau pertukaran ion ini kita mengenal istilah resin. Resin ini kalau di adsorpsi kemarin dia sebagai adsorban. Adsorban itu kan contohnya kemarin ada karbon aktif gitu kan. Nah, di ion exchange atau pertukaran ion ya, karbon aktif itu atau adsorban itu kita sebutnya sebagai resin. Resin ini banyak ya macamnya. Kalian bisa dapatkan resin ini dari membeli aja gitu. Pabrikan itu udah banyak membuat jenis-jenis resin. Jenis-jenis resin ya, nanti macam-macam. Ada merek dagangnya ini gitu ya. Tergantung dari merek dagangnya gitu, bahannya itu. Nah, oke. Nah, resin ini mengandung kation B ya, misalnya ya.
di mana resin yang mengandung kation B kita tuliskan dengan RB gitu ya, artinya resin dengan kation B. Terus dipertukarkan dengan kation A+. Nah, ini kation A plusnya, dia fase cairan, fase polutannya ya. Nih, ini ada masuk polutan A, dia mengenai resin B ya, resin yang mengandung kation B, maka yang terjadi akan terdifusi ya antara kation A dengan B ini. Terdifusi itu berpindahnya ke larutan dengan konsentrasi tinggi ke larutan yang konsentrasinya rendah gitu. Nah, setelah terdifusi, maka yang terjadi ini yang terdifusi itu antara kation A dengan resin ya, resin B tadi, bukan kation B. Maksudnya di sini gini, resin B ini dia kan memiliki satu konsentrasi, dan resin A kation A yang ada di larutan itu kan memiliki konsentrasi juga. Nah, konsentrasi si A ini lebih tinggi daripada resin B. Yang terjadi larutan yang mengandung kation A tadi, dia kan terdifusi karena ada perbedaan konsentrasi ya, terdifusi ke larutan ke resin B gitu. Kan tadi perpindahan terdifusi itu terjadi karena perbedaan konsentrasi antara resin dan larutan, di mana biasanya terdifusi ini dari konsentrasi tinggi ya, dia akan terdifusi ke konsentrasi yang rendah. Nah, jika kita tulis dalam persamaan reaksi ya, persamaan reaksi pertukaran ion menjadi seperti ini. A++ resin B+ ya, menjadi ini B+, B-nya terlepas, A-nya jadi terikat gitu. Bertukar dia ya, namanya juga pertukaran ion. Jadi ditukar gitu. Yang terikat menjadi kation A, yang terlepas jadi kation yang terlepas ini B, yang terikat A gitu, kebalikannya lah ya. Oke, nah reaksi ini terjadi ketika dia itu si penukar ion atau resinnya itu dia belum jenuh, itu akan terjadi terus reaksi ini. Tapi ketika udah jenuh, artinya udah tidak ada slot untuk yang ditukarkan ya, B-nya ini udah habis, maka pertukaran ion ini ya selesai ya, atau dalam kata lain dia mencapai titik yang setimbang. Nah, ini bentuk resin itu seperti ini. Kalau kalian lihat itu dia lebih mirip ke silika gel ya, yang biasa buat awetin itu ya, awetin sepatu gitu, yang biasanya ada di dalam kemasan kertas ya, yang buat di dalamnya sepatu itu kan. Nah, itu dalamnya resin tuh, silika gel ini ya, gitu. Nah, jadi resin tadi itu bisa ditaruh di dalam satu kolom ya. Misalnya resin kita ini adalah resin H+, ya. Resin H+, isinya itu semua resin H+. Nah, kemudian ada polutannya mengandung senyawa Na+, ya, natrium atau sodium gitu. Nah, nanti si natrium ini akan dipertukarkan nih dengan si H+ ini. Sehingga yang terikat menjadi resin Na+, dan yang dilepaskan ini adalah H+. Nah, kalau H+ yang dilepaskan, maka dia sudah aman gitu. Ya kan, si polutannya dia tertahan di dalam resin, tapi si H+-nya ini kan akan menjadi H2O nantinya ya. Artinya udah aman, polutannya sudah hilang. Ya kan, H ini kan berikatan dengan OH- yang ada di dalam air, menjadi H2O sehingga menjadi air murni nanti. Nah, polutannya udah tertahan di resin ini.
Nah, resin ini dia resin bisa berupa penukar kation atau dia juga bisa berupa penukar anion. Biasanya kalau penukar kation dia mengandung H+ yang kayak tadi. Kalau dia kation, penukar kation. Kan ini mau tadi kayak contohnya tadi kan ini mau ditukarkan dengan Na+ ya. Na+ itu kan muatannya positif atau kation gitu kan. Maka si resin juga harus bermuatan positif gitu. Jadi yang ditukarkan itu plus dengan plus ya. H+ dengan Na+ tadi contohnya. Atau dia juga bisa mau untuk menukarkan polutan yang anion ya. Penukar yang anion ya. Mau misalnya nih kita mau menukar, kalau ini tadi kan kita mau menukarkan Na+. Nah, yang ini kita mau menukarkan Cl- misalnya, klorida. Kita harus punya resin OH- ya, harus yang bermuatan negatif atau anion. Nah, gitu ya. Nah, biasanya pembuatan resin ini nanti disintesis dari kopolimerisasi stirena dan divinylbenzena, tergantung dari merek dagang yang ada ya. Ini contoh salah satu contohnya. Si stirena ya, ini stirena gugus fungsinya ini ditambah divinylbenzena ya menjadi resin yang dipakai nanti gitu. Terus selain pakai asam kuat, kita juga bisa menggunakan asam lemah. Asam lemah ini disintesis dari kopolimerisasi asam akrilat dan asam metakrilat. Gugus fungsinya seperti ini ya. Asam akrilat, asam metakrilat menjadi resin dengan penukar kation asam lemah. Nah, beberapa faktor penting dalam memilih resin penukar ion itu yang pertama yang harus kita tahu berapa nih kapasitas penukarnya. Artinya kalau kapasitasnya semakin besar, tentunya dia akan lebih optimal dalam melakukan pertukaran ion. Biasanya kalau jumlahnya besar, dia kapasitasnya tentunya akan besar. Terus dari selektivitasnya, selektivitas. Jadi di dalam pertukaran ion ini ada yang diseleksi gitu ya. Nah, biasanya polutan-polutan dengan unsur-unsur polutan yang kuat, dia lebih bisa gitu ya, lebih bisa bertukar dengan kation atau anion yang ada di resin, H+ ataupun OH- di resin tadi ya, contohnya ya. Kalau yang polutan-polutan yang nggak memiliki muatan yang tinggi, jadi gini, misalnya selektivitas tuh gini, kita punya polutannya ini Pb, misalnya ya, Pb2+, polutannya sama Na+. Nah, polutan ini ketika dia mengenai si resin dengan H+ ya, yang akan dipilih dulu itu adalah si Pb. Karena dia kuat. Ya, dia kuat sehingga dia lebih bisa menarik si resin ini gitu. Nah, nanti yang terlepas berarti jadi yang terikat dia adalah RPB2+, yang terlepas adalah si H+ dan juga Na+, karena Na+-nya tidak terikat oleh resin, kalah dengan si Pb tadi gitu ya. Nah, kemudian juga ada ukuran partikel dan distribusi ukuran. Terus ini mempengaruhi juga ya, mempengaruhi dari mungkin kecepatan si penukar ion dalam
resin dalam menukar ion ya, atau ini juga mempengaruhi dari kapasitas juga penukar ya. Kalau kita tidak tahu kalau partikelnya kecil apakah kapasitasnya lebih besar ya. Tapi idealnya seperti itu, semakin kecil ukuran partikel ya, kapasitas penukarnya mungkin akan menjadi lebih besar karena permukaannya akan semakin banyak gitu. Sehingga yang sama gini kan, nah ini lebih banyak nih kapasitas penukarnya dibanding yang gede kayak gini. Terus dari segi stabilitas kimia dan fisikanya si resin itu sendiri. Nah, kalau misalnya stabilitas kimianya atau unsur-unsur kimia di dalamnya itu mudah teroksidasi atau mudah terreduksi, itu karena akan menyebabkan dampak pada penukaran ion ini. Terus dari segi fisik ya, fisik ini resin secara fisik ya, misalnya pada suhu tinggi dia mudah ini nggak kuat gitu ya pada suhu tinggi, maka ya menyebabkan kapasitasnya menjadi turun ya, kapasitas penukarnya menjadi turun, sehingga berdampak pada nantinya ketika si resin ini berkontak dengan polutan ya akan kurang optimal gitu kalau si resin ini rusak gitu ya. Nah, nanti terus dari segi regenerasinya juga, pencucian resinnya sendiri gitu. Kalau regenerasinya rendah, berarti nanti resinnya pas digunakan lagi juga nggak bisa maksimal. Gitu ya. Dan yang terpenting dari faktor penting tadi itu adalah kapasitas dan selektivitas ya. Kapasitas resin dan selektivitas resin. Kapasitas resin ini nanti berpengaruh pada jumlah ion yang dapat dipertukarkan ya, per unit materialnya, per resin yang kita beli gitu, kita pakai. Nah, nanti untuk menghitung kapasitas penukar kation ini seperti ini ya. Sebuah resin pertukaran ion terbuat dari 88% berat stirena dan juga 12% berat divinylbenzena yang dimodifikasi dengan sulfonasi sebagai resin penukar kation. Sulfonasi ini kayak asam sulfat gitu ya. Terus perkirakan, nah diminta untuk menghitung kapasitas maksimum dari pertukaran ion tersebut. Nah, jika dianggap berat resin itu 100 gram sebelum sulfonasi, maka kalau pembagiannya 88% dan 12%, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Ya, gramnya untuk stirena tadi 88 gram ya. 88% dari 100 gram tadi kan 88 gram. Kemudian divinylbenzena itu 12 gram. Nah, si stirena ini memiliki MR ya, molarit MR ini massa atom relatif. Ini MR-nya 104,14 untuk stirena dan divinylbenzen ini 130,18. Maka molnya, mol sendiri itu kan gram per MR ya kan. Nah, berarti untuk stirena 88 dibagi 104,14 ketemu sekian. Untuk divinylbenzena 12 per 130,18 ketemu sekian. Ini ketika dijumlahkan molnya 0,937. Nah, kita pahami dulu ya soalnya ini ya. Kita tuh punya stirena dan punya divinylbenzen. Ini itu adalah sebuah resin. Nah, kita resin ini kita perlu aktivasi. Aktivasi itu dilakukan dengan sulfonasi. Artinya dia diberikan H2SO4 gitu ya, asam sulfat.
Sama seperti adsorpsi kemarin kan kita lakukan penambahan asam sulfat ya untuk mengaktifkan si adsorbannya gitu kan. Kalau dia merupakan adsorpsi secara kimia. Nah, ini pertukaran ion ini jelas ya, adsorpsi ini terjadi secara kimia gitu kan. Karena ada pertukaran ion tadi gitu ya. Segala yang berhubungan dengan ion pasti ya kimia, reaksi kimia gitu. Nah, ya, berarti intinya di sini dia kan mau mensulfonasi ya, mau menambahkan suatu larutan, misalnya larutannya asam sulfat gitu. Maka berat dari si resin itu akan bertambah gitu kan. Awalnya stirena dan divinyl benzena aja, terus kemudian ditambah dengan asam sulfat, maka beratnya menjadi bertambah, yang artinya kapasitas penukar ionnya menjadi bertambah, yang semula 100 gram, nah berarti menjadi bertambah berapa gitu. Nah, berarti cara menjawabnya seperti ini ya. Ketika kita melakukan sulfonasi pada setiap cincin benzen, tentunya yang bisa disulfonasi itu adalah berat si benzennya sendiri. Tadi kita sudah menghitung bahwa cincin benzen ini dia memiliki mol 0,937 mol ya kan, yang kita hitung tadi berat mol totalnya itu kan segini. Berarti yang bisa disulfonasi ya segini gitu ya cincin benzennya. Dan kita harus tahu nih cincin sulfonasi ini kan menggunakan H2SO4. Kita harus tahu MR-nya si H2SO4 untuk mengetahui berapa gram H2SO4 tersebut gitu kan. Dan untuk menghitung berapa berat si H2SO4 ini, maka kita menggunakan rumus MR dikali dengan mol, atau mol dikali dengan MR juga bisa. Molnya tadi kan harus sama karena dia tergantung dari cincin benzennya sendiri gitu. Nah, molnya sama kan berarti otomatis kita tulis 0,937. Untuk mendapatkan berat, maka kita harus mengalikan dengan MR-nya kan. MR-nya sendiri 81,07. Sehingga didapatkan berat sulfonasinya itu ya, berat sulfonasi sebesar 76 gram. Sehingga kapasitas resin di mana ditunjukkan oleh berat resin itu sendiri setelah sulfonasi menjadi 100 ya ditambah dengan 76 gram menjadi 176 gram. Nah, ini untuk menghitung berapa kapasitas maksimum penukar ion. Nah, kapasitas maksimum penukar ion ini kita bisa cari dengan ini rumus ini 0,937 ini tadi kan molnya si resin ya dibagi dengan berat si resinnya sendiri sehingga kapasitas maksimum penukar ionnya menjadi 5,3 mol per kilogram resin karena dikonversi dari gram ke kilo menjadi satuannya seperti ini. Ini ya, ini kapasitasnya ya. Kalau misalnya kita menggunakan bahan yang lebih memiliki mol yang lebih tinggi, berarti akan didapatkan kapasitas penukar yang lebih tinggi juga. Begitu ya. Jadi tergantung dari bahan pembuat si resinnya untuk mendapatkan kapasitas yang lebih tinggi. Oke, untuk faktor terpenting lain selain dari kapasitas itu bisa dilihat dari selektivitas juga kan. Nah, selektivitas ini akan dipengaruhi oleh penukar kation atau penukar anionnya. Dimana kita tahu kalau kation itu ion yang bermuatan positif, kalau anion itu ion yang bermuatan negatif. Ini akan mempengaruhi dari seleksi terhadap beberapa gugus fungsinya ya. Terus jadi kalau misalnya ini kation ya, kation dia bisa penukar kation artinya resin yang kation dia akan bisa menukar si unsur-unsur ini gitu. Urutannya itu Ba2+ akan menggeser Pb2+. Pb2+ akan menggeser Sr2
SR2+ akan menggeser Ca2+. Begitu seterusnya sampai ke H+. Sehingga kalau dia bisa menggeser, artinya yang terlepas itu yang lemah, ya kan? Makanya kalau resin kation itu umumnya biasanya resin yang H+, kayak tadi. Karena dia paling lemah ikatannya, mudah untuk dipertukarkan. Gitu. Jadi ketika ada polutan ini, ya, polutan ini semua, nah, dia bisa menggeser atau bisa menggeser si H+ tadi sehingga H+-nya menjadi terlepas dan polutan-polutan ini bisa terikat di resin. Jadi lebih aman gitu karena yang keluar adalah H+. Kemudian untuk anion, ya, anion ini yang paling kuat adalah SO42+, kemudian I-, kemudian NO3-, kemudian CrO4 2- sampai dia OH-. Umumnya kalau resin anion ini dia menggunakan resin yang berikatan dengan OH, OH-. Gitu ya. Nah, kalau yang proses sulfonasi itu berarti dia resin kation karena dia ditambah dengan H+, H2SO4. H2SO4 itu kan kalau kita cari ya ininya, dia berarti unsurnya itu adalah H+ dan SO4 2- ya. Nah, H+-nya ini yang dipertukarkan kan. Gitu. Nah, kalau misalnya nih resin anion berarti si resinnya tadi bukan disulfonasi. Tapi misalnya jadi si resin bukan ditambah H2SO4 ya. Resin ini maksudnya adalah benzen tadi ya, divinil benzen atau cincin benzen tadi ya. Belum bisa dikatakan resin sih. Dikatakan resin atau dikatakan penukar kation, dia harus yang sudah disulfonasi atau sudah diaktifasi kalau bahasa diadsorpsi. Nah, kalau yang anion berarti gimana? Mungkin bisa jadi ditambah dengan KOH gitu. KOH diaktifasi menggunakan KOH gitu ya. Sama ya, ion exchange, pertukaran ion dengan adsorpsi bisa diaktifasi dengan H2SO4, bisa juga diaktifasi dengan KOH gitu. Nah, sekarang kalau kita lihat dari selektivitas atau distribusi ion logamnya bervariasi di dalam polutan tersebut, maka kita bisa mengacu pada deret ini ya. Ba2+ ini akan lebih mudah untuk terikat di dalam resin ya, artinya dia lebih selektif gitu, lebih terpilih gitu kan, lebih terpilih dibanding dengan Pb dibanding Sr gitu. Dan ini sebenarnya tidak usah dihafal tapi bisa dipahami aja nih. Coba dilihat untuk muatan-muatan yang dia 2+, dia lebih selektif dibanding dengan muatan-muatan yang plus yang 1. Ya kan? Nih. Begitupun dengan yang anion. Kalau yang muatannya 2-, dia lebih cenderung mudah diseleksi daripada yang minusnya 1. Pengecualian ya, CrO4 2- pengecualian. Lebih bisa paham ya, bisa dipahami ya. Jadi misalnya di dalam polutan air limbah ada Ba2+, ada Mg2+, ada Ag2+, dan lain-lain, maka yang akan terikat oleh resin duluan ya yang Ba2+ dibanding dengan yang Na+. Na+-nya pasti bakalan lolos ya. Sama seperti yang saya jelaskan tadi ya, yang saya tuliskan. Apabila ada resin H+, kemudian ada Pb2+, kemudian ada Na+, ya, maka yang terikat adalah resin menjadi resin Pb2+. Yang terlepas berarti yang H+ dan Na+ gitu.
Nah, sekarang kita mau mencari koefisien selektivitas. Jadi, selektivitas tadi selain bisa kita lihat dari unsur-unsur yang ada di dalam air limbah, kita bisa juga lakukan ya dengan cara menghitung koefisien selektivitasnya. Nah, koefisien selektivitas di sini dinyatakan dalam fraksi ekivalen. Fraksi ekivalen ini kita lambangkan dengan huruf X. Ya, huruf XA. Nah, berarti ini adalah fraksi ekivalen ion A. Kalau XB, fraksi ekivalen ion B. Nah, untuk X yang ada atasnya, ya, yang ada garis di atasnya, ini berarti menunjukkan fraksi ekivalen di dalam resin. Jadi kalau X garis atas A, ini adalah fraksi ekivalen ion A di dalam resin. XB berarti fraksi ekivalen ion B di dalam resin. Di sini ada ya keterangannya ya, XA, XB, terus kemudian X garis atas A, X garis atas B gitu. Nah, untuk mendapatkan fraksi ekivalen, kita bisa lakukan dengan cara membagi konsentrasi ion yang kita mau tahu ya, mau tahu fraksinya dengan konsentrasi total di dalam yang mau kita ukur gitu. Kalau misalnya kita mau ukur larutannya, polutan di dalam air limbahnya ya, berarti kita pakai konsentrasi total air limbah gitu. Konsentrasi kation total. Jadi di dalam air limbah itu kan nggak cuma A ya kan unsurnya, ada B, C, D gitu kan kationnya. Sama kayak tadi ya, jadi nggak cuma Ba2+ di dalam sini, tapi ada Mg2+, Ca2+, Na2+ gitu. Nah, si C ini adalah total dari kation tersebut. Konsentrasi total dari kation tersebut. Nih ya keterangannya. Konsentrasi anion atau kation total dalam larutan. Tergantung yang mau diukur adalah kation atau anion. Yang mau pertukarkan, ya kan? Begitupun yang B, terus kalau yang resin, khusus resin, ini berarti fraksi ekivalen ion A di dalam resin, itu bisa kita cari dengan konsentrasi ion A di dalam resin dibagi dengan konsentrasi total di dalam konsentrasi ion total di dalam resin. Tergantung juga ini, mau kation atau mau anion. Nah, nanti nilai koefisien selektivitas total itu tidak mungkin lebih dari 1. Jadi totalnya pasti 1. Kita kan ukur masing-masing ya untuk koefisien. Kita mau membandingkan ya, misalnya di dalam suatu larutan itu ada Ba2+ unsurnya ya. Kemudian ada apa lagi? Ca2+ atau nanti mungkin ada yang muatannya 1 Na gitu misalnya. Nah, ini kita cari satu-satu nih. Misalnya ini A-nya ini kita ganti dengan Ba2+ gitu ya. Berarti konsentrasi Ba2+ dibagi konsentrasi kation total ya, konsentrasi kation total. Nah, biasanya konsentrasi kation total itu kita bisa ukur dengan nilai TdS ya, total padatan. TdS itu kan total dissolved solid ya, total padatan terlarut. Berarti itu menjadi konsentrasi total kation. Gitu kan? Nah, begitupun untuk yang Ca2+, misalnya Xb ini adalah Ca2+. Nah, nanti kalau Na ini di sini ada Na+ juga, berarti Na+ sama dengan konsentrasi Na+ dibagi konsentrasi kation total. Dan jika unsur yang ada di dalam air limbah kita ada 3 jenis, maka
XA plus XB plus XC sama dengan 1. Nah, karena ini berhubung cuma 2, berarti XA plus XB sama dengan 1. Gitu ya. Begitupun di resin seperti itu. Di resin, jadi air limbah ini kita mau olah ya. Jadi kita tambahkan air limbahnya ini dengan resin ya. Jadi kita masukkan resin ya kan di sini. Air limbahnya ini sama ya, konsentrasinya sama di sini. Nah, ini kita atau di sini kita masukkan resin ya. Kita masukkan resin ke dalam sini, berarti resinnya kita juga harus hitung gitu ya, resinnya. Resinnya ini diukur juga konsentrasinya ya, yang udah bercampur dengan si air limbah. Ion-ion air limbah ini kita hitung. Caranya juga sama tadi. Nah, bedanya sampelnya. Jadi kalau ini sampelnya adalah sampel si air limbah, yang di sini adalah sampelnya sampel resin tadi. Bisa dipahami ya. Nah, resin yang ditambahkan tadi pasti dia memiliki ion yang akan dipertukarkan dengan si polutan tadi. Ya. Jadi kalau misalnya yang kita mau atau yang kita tahu di sini untuk fraksinya itu cuma ada fraksi A dan fraksi B, maka salah satu di antaranya ini adalah milik si resin gitu. Jadi resin B misalnya. Jadi ketika misalnya kita tuliskan ya, polutan kita adalah polutan A. Konsentrasi A, ion A di dalam polutan. Terus kita tambahkan dengan resin tadi. Resinnya ini memiliki ion yang dipertukarkan, yaitu resin yang berikatan dengan ion B. Menjadi apa ketika dipertukarkan? Berarti B-nya terlepas dan A-nya berikatan, gitu kan? Ra, resinnya menjadi berikatan dengan A, kemudian konsentrasi B-nya lepas, ion B-nya lepas. Nah, begitu. Nah, kalau misalnya 3, berarti ya nanti 3 ini, pokoknya intinya resin ini dia, ketika dimasukkan resin ini dia ada ion yang dipertukarkan. Misalnya resinnya ini adalah resin H+. Nah, ini juga boleh. H+ itu kan paling lemah ya, sehingga paling cocok digunakan sebagai resin. Karena H+ ini mau dilepaskan supaya airnya jernih ya. Ketika H+ dilepaskan kan menjadi H2O nantinya ya, berikatan dengan air. Menjadi air gitu kan. Nah, ini adalah koefisien selektivitas, itu berarti ini koefisien selektivitas ion B terhadap resin ion A. Berarti ketika kita buat kesetimbangannya si ion B ya, ini ditambah dengan resin yang berikatan dengan ion A menjadi dipertukarkan, berarti resin B ditambah dengan menjadi resin B ya, ini dipertukarkan kan. Yang terlepas adalah si A-nya. Ini rumus yang ini itu dapatnya dari sini. Ya. Kalau kita lihat misalnya nih, XB ini adalah fraksi ion B. Ya. Fraksi ion B untuk resin ya, ini karena ada resin. Dikali dengan XA ini fraksi ion A di dalam di dalam polutan air limbah ya, di dalam air limbah, dibagi dengan resin A ya, resin A dilambangkan dengan tadi fraksinya X garis atas A dikali dengan XB gitu kan. Nah, ini sama dengan laju sih ya, kalau dibilang ini koefisien selektivitas itu sama dengan laju reaksi.
Kan teman-teman tahu ya, laju reaksi itu berarti ini kalau ada reaktan dan menghasilkan produk, maka laju itu kan produk dibagi dengan reaktan dulu di kimia dasar ya. Produk dibagi dengan reaktan. Nah, terus tadi dijelaskan bahwa XA itu atau kita ya XA itu adalah satu main. Kan tadi kita tahu bahwa fraksi A ditambah fraksi B itu adalah 1. Nah, terus fraksi A di dalam resin, ion A di dalam resin plus XB ya, ini di dalam resin juga sama dengan 1. Maka untuk X ini kayak disubstitusi ya dicari gitu loh supaya dapat persamaan ini. Berarti kan kita pakai rumus yang tadi, XA berarti kan 1 min XB ya. Ini kan sama halnya seperti XA itu sama dengan 1 min XB. Nah, terus ini ya, ini tuh kita masukkan untuk menggantikan ini, XA ini. Nah, sehingga kalau XA-nya 1 min XB berarti ya ini 1 min XB dikali dengan X garis atas B. Begitupun yang bawah. Yang bawah tadi XA-nya kan adalah 1 min X resin ya. Fraksi di resin 1 min XB. Jangan lupa garis atasnya kalau di resin. Nah, berarti kita ganti aja X garis atas A ini dengan 1 min X garis atas B. Nah, sehingga dikali dengan XB. Gitu. Untuk mencari koefisien selektivitas. Bisa dari fraksi yang diketahui. Fraksi ekivalen ya tadi ya. Nah, sekarang sebenarnya untuk koefisien selektivitas sendiri itu udah banyak yang meneliti. Nah, di mana untuk koefisien selektivitas Na terhadap resin H+, itu nilainya 1,5. Koefisien selektivitas K+, menggunakan resin H+, itu nilainya 2,5. Semakin dia kuat ya, artinya semakin jauh jaraknya, itu maka dari deret tadi loh ya, kan ada Ba2+, terus apa aja tadi nggak hafal juga saya, Ba2+, terus Mg2+, terus Na+, gitu kan, sampai dia ke H+, ya. Itu kan semakin jauh jaraknya, itu semakin koefisiennya tinggi. Nah, contoh nih ya, Na+, itu kan dia dekat sama H+, jadi cuma 1,5. Begitupun untuk yang, kita bandingkan dengan yang K+ terhadap H+. Nah, nilainya jauh, 2,5. Nah, K+ terhadap Na+ itu 1,7. Na+ terhadap Li+ itu 2. Nah, kalau kita lihat nih yang muatannya 2+ terhadap yang plusnya 1, nah ini kan lihat jauh banget ya. Kalau muatannya lebih tinggi ya, itu sangat kuat selektivitasnya. Jadi 3-6. Kalau Mg2+ ini karena dia memang paling ujung ya tadi ya, muatan 2+, tapi dia paling ujung dekat dengan Na+, sehingga cuma 1-1,5 gitu.
Nah, ini ya tadi ya, kalau Na plus itu kan di sini dekat dengan H plus, jadi cuman 1,5. Kalau Mg2 plus sama Na plus itu dia 1 sampai 1,5. Jadi nggak menjamin juga sih nilai ini rentang ini ya. Coba sekarang kalau yang plus dulu ya, yang plus yang paling jauh, yang paling gede di sini adalah Ca2 plus. Nah, Ca2 plus di sini dengan Na plus di sini. Nah, tentunya dia 2 kali lipat jaraknya ya daripada si Mg2 plus dengan Na plus. Nah, kalau Mg2 plus terhadap Na plus dia 1,5 tadi ya, ini ya, Mg2 plus terhadap resin yang Na plus dia 1,5, maka kalau misalnya kita ganti dengan polutan Ca2 plus, ini menjadi koefisien selektivitasnya meningkat 2 kali lipat. Misalnya 3 gitu. Jadi semakin jauh deretnya ini semakin jauh, maka dia semakin tinggi koefisien selektivitasnya dengan resin yang sama ya. Artinya misalnya resin Na plus ya dengan resin Na plus membandingkannya. Jangan misalnya ini resin Na plus, yang ini resin H plus, nggak bisa dibandingkan gitu. Jadi jenis resinnya harus sama kalau mau meneliti gitu. Kalau mau meneliti, kalian harus beli resin yang sama. Nah, sekarang jika kita punya kasus seperti ini. Dalam analisa air diperoleh data laboratorium sebagai berikut. Untuk Ca12 sebesar 1,5 mili ekivalen per liter. Nah, kita langsung ke pertanyaan deh ya. Air tersebut akan dihilangkan kandungan nitratnya dengan resin pertukaran anion basa kuat. Kapasitas resin adalah 1,25 ekivalen per liter. Dan nilai K terhadap koefisien selektivitas nitrat terhadap resin Cl- itu 4. Jadi ini kita menggunakan alhamdulillah resin ya. Jadi resinnya anion, resinnya ini resin yang berkaitan dengan Cl gitu. Si NO3 ini mau ditukarkan dengan Cl. Sesuai dengan deret tadi, NO3 itu kan lebih besar daripada si Cl- gitu. Sorry. Gini kan tadi urutannya. Si NO3 lebih besar dari Cl-. Sehingga ketika kita buat persamaan reaksinya, konsentrasi NO3 di air limbah ya, ditambah dengan resin Cl- menjadi resin NO3- plus Cl-nya terlepas. Atau bisa juga kita tulis seperti ini ya, supaya nanti sama perhitungan dengan rumus-rumus yang sebelumnya. Nah, kita tulis konsentrasi itu dengan fraksi, berarti fraksi NO3- ditambah dengan fraksi Cl- di dalam resin. Bisa kita tulis gini ya, menjadi fraksi NO3- di dalam resin ditambah dengan fraksi Cl-. Nah, berarti kita harus mencari, kita punya nih data koefisien selektivitasnya. Ini ya, kita punya. Berarti koefisien selektivitas NO3- terhadap resin Cl- itu menjadi sama dengan apa?
Ingat prinsipnya, produk dibagi dengan reaktan. Berarti X resin, XNO3 resin, dikali dengan XCl min dibagi dengan XNO3 min kali dengan XCl min di dalam resin. Gini ya, berarti rumusnya. Nah, persamaan ini tadi juga bisa kita tulis seperti ini ya. XCl min-nya ini kita ganti dengan 1 min XNO3 min ya. Terus kemudian untuk XCl min di dalam resin juga kita bisa ganti dengan 1 min XCl min XNO3 min di dalam resin. Nih. Jangan lupa dikurung. Ini juga dikurung. Nah, sehingga berarti rumusnya menjadi ini ya. XNO3 min di dalam resin dikali dengan 1 min XNO3 min dibagi dengan XNO3 min dikali dengan 1 min XNO3 min di dalam resin. Nah, kita tahu kalau fraksi NO3 min itu berarti dapatnya dari mana? Fraksi NO3 min ini kan bisa kita cari ya. Ini bisa kita cari, ini juga bisa kita cari. Yang belum bisa kita cari adalah fraksi NO3 min di dalam resin. Nah, sehingga kita harus cari dulu fraksi NO3 min di dalam resinnya. Nah, kita masukkan angkanya ya, coba ya. Ini KNO3 terhadap resin Cl min kan kita udah tahu nilainya 4 ya. Ini. Nah, kemudian XNO3 min di dalam resin kita belum tahu. Ini di dalam resin. Terus kemudian 1 min XNO3 min ya. Yang ini berarti XNO3 min itu kan berarti fraksi NO3 min nyarinya adalah konsentrasi ion NO3 min, berarti yang mana? Ini ya, 2. 2 dibagi dengan berapa? 2 dibagi dengan 4,5 konsentrasi total ionnya, ya kan? Ini. Nah, berapa tuh? 2 dibagi 4,5. Nah, ternyata 0,44 berarti ditulis sama kita tulis ulang dikali 1 min 0,44 dalam kurung. Kemudian dibagi dengan ini tadi kita dapat 0,44 ya. 2 dibagi untuk XNO3-nya. Ini kan kita udah tahu nih, ini kan nilainya 0,44 ini hasil dari ini tadi. Kita tulis 0,44 dikali dengan 1 min berapa? 1 min ini dong ya, 1 min XNO3 dalam resin. Nah, berarti kita pakai persamaan matematis untuk mencari XNO3-nya ya. 4 kali 0,44 kan 1,76. Kita tulis 1,76
dikali ini kali ini ya, kemudian ini kali ini gitu kan. Ini kan kalau misalnya mau kita pindah ke sini kan jadi dikali gitu kan. Nah, ini kali ini 1,76, terus min XNO3 dikali dengan 4, berarti min 4, min 4, ya kan, 4 dikali min, bentar. Oh, bukan. Jadi, sebentar saya hapus dulu ya. Ini saya hapus. 0,44. Ini kan berarti menjadi 0, ini dikali ini, terus ini dikali ini ya. Berarti pembaginya menjadi 0,44 dikurangi dengan 0 min 0,44 XNO3 gitu kan. Nah, baru kita pindah yang ini, kita pindah ke sini, jadi dikali, ya kan? Jadi dikali, berarti 4 dikali 0,44 itu ketemu 1,76 ya. 1,76, terus kemudian 4 dikali dengan min 0,44 XNO3 gitu kita tulis ya. Berarti kalau dikali berarti menjadi min 4. Min berapa? 4 dikali min 0,44 XNO3 berarti sama ya. 4 dikali 0,44 tadi kan min 1,76 XNO3 di dalam resin. Nah, terus sama dengan berapa? Sama dengan ini ya, berarti 1 min 0,44 berarti 0,56 ya kan? Nah, kita tulis. Ininya kita tulis ulang, berarti XNO3 di dalam resin dikali dengan ini ya, hasil pengurangan 1 min 0,44 tadi berarti 0,56. Nah, berarti kita bisa dapat nilai XNO3-nya gitu ya. Ini dipindah ke sini. Berarti 1,76 sama dengan 0,56 XNO3 ditambah ya, ini karena minus ke sini jadi plus ya, plus 1,76 XNO3 dalam resin. Nah, berapa nih berarti? Sama dengan 0,56 ditambah 1,76 berapa? 2,32 XNO3 dalam resin. Nah, berarti ini 1,76 ya. Berarti berapa? Tinggal dibagi. Nah, saya tulis di sini ya. Berarti XNO3 dalam resin sama dengan 1,76. Ini karena dikali ya. 2,32-nya jadi dibagi 2,32. Ketemu 0,76.
Oke, supaya lebih jelas, ini kita tulis ulang fraksi ekivalen nitrat. Tadi kita dapatkan 2 bagi 4,5, 0,44. Kemudian fraksi ekivalen nitrat di dalam resin, ini dari persamaan KNO3, Cl- sama dengan produk dibagi dengan reaktan, ya kan? Penurunan rumus dari itu, ya. Ditulis nanti ditulis ulang ya. Tadi coret-coret saya itu kan takutnya nggak jelas kalian nanti belajarnya. Jadi ditulis ulang yang rapi gitu. Jadi nanti tahu yang belum paham sama yang sudah paham di mana. Nah, ini ketemu untuk fraksi ekivalen nitrat di resinnya 0,76 tadi ya dari perhitungan tadi. Nah, artinya apa? Artinya 0,76 ini kan 76 per 100 ya. Sama halnya dengan 76 per 100, di mana 76 per 100 ini adalah 76%. Persen itu kan per 100 ya. Nah, 76% ini maksudnya adalah 76 resin akan digunakan untuk meremoval nitrat. 76 resin, 76% resin akan digunakan untuk meremoval nitrat. Jadi dari 100% resin yang mengandung Cl- tadi, itu tidak semua bisa ditukarkan. Yang bisa ditukarkan Cl-nya hanya 76%-nya aja. Gitu. Oke, terus sehingga kapasitas operasinya ini menjadi terbatas ya. 0,76% dikali dengan 1,25 ekivalen per liter. Oh, sorry, kalau 0,76 ya 0,76, bukan 0,76% ya. Kalau kita pakai 70, kalau pakai persen berarti ya 76%. Atau 76 per 100. Gitu ya, berarti kapasitas operasinya berarti 76% atau bisa kita dalam bentuk 0,76 dikali dengan kapasitas totalnya 1,25. Ini kapasitas total si resin. Nah, berarti yang bisa digunakan ya kapasitasnya adalah 0,95 ekivalen per liter. Artinya 0,95 ekivalen per liter ini adalah nitrat yang berhasil atau nitrat yang bisa disisihkan, nitrat yang tersisihkan. Nah, untuk mencari tadi ya volume air yang terolah, ya volume air ini kan mengandung nitrat nih. Untuk menghitung volume air yang nitratnya terolah berarti kita bisa bagi 0,95 ekivalen per liter nitrat tersisihkan dibagi dengan ekivalen liter nitrat yang ada di larutan. Tadi kita tahu bahwa untuk konsentrasi nitrat di dalam larutan sendiri itu adalah 2 apa satuannya tadi ya? 2 mili ekivalen per liter ya. Tadi satuannya di soal 2 mEq per liter. Sehingga kalau kita mau jadikan EQ per liter menjadi dibagi dengan 1000 ya kan, mili EQ ke EQ itu sama halnya milimeter ke meter ya, naik 3 tingkat, jadi dibagi 1000. Nah, dibagi 1000 itu kan sama halnya dibagi 10 pangkat 3. Nah, kalau pembagi ditukar posisi menjadi kali, berarti 2 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Kan 10 pangkat 3 kalau diubah jadi kali, pangkatnya menjadi min. Gitu. Menjadi diberi min. Sehingga volume air yang terolah menjadi berapa hasilnya? 4,75 kali 10 pangkat 2. Nah, ekivalennya udah dicoret. Ekivalen dicoret, berarti kan ini 1/5
liter nitrat tersisihkan dibagi 1/4 liter nitrat di larutan. Tinggal dibalik aja. Tinggal dibalik ya, untuk biar nggak seper gini. Nah, biar satuannya nggak seper, biar satuannya L per L, ya berarti ini dibalik. Berarti liter liter nitrat di larutan per liter nitrat tersisihkan untuk ini ya, kebalikannya. Nah, ini ya. Artinya apa? Artinya liter untuk ini volume untuk volume air yang dapat diolah selama pengoperasian ya, itu adalah 475 liter per resinnya, per liter resinnya. Liter nitrat tersisihkan ini kan maksudnya berarti liter nitrat di resin ya, tersisihkan, nggak lolos. Dia terikat oleh si resin. Yang lolos itu adalah nitrat yang di larutan. Gitu. Bisa dipahami ya, berarti ini satuannya menjadi liter nitrat di larutan yang lolos dibagi dengan liter nitrat tersisihkan, yang artinya volume air yang dapat diolah tadi sesuai soal berarti 475 liter tiap liter resin. Oh maaf, bukan liter nitrat yang lolos ya, tapi liter nitrat di larutan air limbah pertama kali tadi ya. Itu kan 2 kali 10 pangkat min 3 atau 2 mili ekivalen per liter. Ya, maaf saya tadi salah sebut, bukan liter nitrat yang lolos, melainkan liter nitrat di larutan yang awal tadi. Nah, nanti ketika kita mau menaikkan volume air limbah kita ya, kita mau mengolah air limbah yang kapasitas air limbahnya bukan 475 liter, melainkan misalnya kita olah 3 kali lipat, ya berarti kita harus menaikkan 3 kali lipat jumlah resin kita. Bisa dipahami kan? Ya, jadi kayak dikonversi aja. Kalau ininya besar, ya ininya juga harus dibesarkan. 3 kali lipat, ya harus 3 kali lipat. 2 kali lipat, berarti juga harus 2 kali lipat. Oke, sepertinya cukup sekian kuliah kita minggu ini. Sudah cukup banyak, sudah cukup panjang ya tadi materinya. Jangan lupa untuk dicatat dan disalin yang bagus di catatan kalian masing-masing ya. Selamat malam dan terima kasih semuanya.